Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita berjumpa lagi dengan saya untuk pembelajaran Penjaskes kelas 12, yaitu kelas 3 untuk SMA. Kita buka materinya, yaitu bab 3 tentang menganalisis, merancang serta mengevaluasi strategi taktik perlombaan atletik. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang menganalisis simulasi perlombaan atletik, dan ada juga merancang dan mengevaluasi saat perlombaan atletik. Kita mulai bahas. Jangan lupa dibuka LKS-nya, yaitu halaman 34 bab 3. Nah, kita bahas yang pertama tentang atletik. Apa itu atletik? Atletik yaitu merupakan salah satu olahraga yang mudah dilakukan karena mengandalkan gerak tubuh seseorang. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yaitu diperlukan kemampuan individu yang baik dengan menguasai beberapa teknik dasar. Nah, teknik dasar dalam atletik yaitu ada lari, jalan, lempar, dan lompat. Dan juga terpenting untuk merancang strateginya, yaitu untuk kebugaran jasmani, supaya kita bugar, sehat, dan bisa tidak terlalu capek dalam melakukan atletik ini. Nah, sekarang materinya yang A, menganalisis simulasi perlombaan atletik. Nah, atletik adalah cabang olahraga yang sering dilombakan. Jenisnya antara lain lari, jalan, lompat, dan lempar. Nah, kita bahas yang pertama, menganalisis simulasi perlombaan jalan cepat. Apa itu jalan cepat? Nah, kita baca lagi ya. Buka LKS-nya, amati sambil menyimak video ini sambil membuka LKS-nya. Jalan cepat yaitu gerakan maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Nah, contohnya seperti saat kita melangkah, kita harus kaki yang kanan maupun yang kiri tidak terputus ataupun diangkat. Saat yang kanan meletakkan tanah, yang kiri juga meletakkan tanah, dengan salah satunya diangkat. Nah, setiap kali melangkah, kaki depan harus menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Nah, saat melangkah, satu kaki harus berada di tanah, kaki tersebut harus lurus. Tumpuan kaki dalam posisi tegak lurus, lutut tidak boleh ditekuk, wajib lurus. Nah, prakteknya silahkan baca urutan-urutannya. Nah, jalan cepat itu merupakan bisa dilombakan dengan secepat mungkin, tidak boleh lari. Perbedaannya lari dan jalan yaitu waktu saat melangkah. Apabila lari kita ditekuk lututnya, untuk jalan tidak. Nah, praktekkan dan analisis simulasi perlombaan tersebut, yaitu berikut langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya yaitu 1. Kita persiapkan diri, membuat lintasan terlebih dahulu, ada lintasannya masing-masing. Nah, saat jalan cepat kita mempunyai lintasan masing-masing, tidak boleh memasukkan lintasan orang lain. Nah, itu yang penting, jalan cepat secepat mungkin jalan, jangan sampai lari. Nah, perbedaannya diletak di lututnya. Apabila jalan jangan ditekuk, apabila lari ditekuk lututnya. Nah, di situ perbedaannya. Yang kedua yaitu menganalisis simulasi perlombaan lari. Nah, lari bisa disebut dengan sprint, lari cepat. Nah, apabila pelarinya orangnya yaitu dinamakan sprinter. Nah, sprinter itu orangnya, lari, sprint itu larinya, gerakannya. Untuk lari bisa kita dibagi menjadi 3.
Yang pertama lari jarak pendek atau sprint. Yang kedua lari jarak menengah, jarak jauh. Nah, saat ini kita akan bahas lari jarak pendek, yaitu dengan perlombaan jaraknya lari 100 meter, 200 meter, 400 meter. Nah, umumnya di situ. Ada lagi yang 60 meter, itu untuk usia dini atau enggak yang kelas 1, 2, 3 SD. Nah, sekolah dasar. Untuk yang SMP, SMA sampai yang dewasa itu menggunakan lari jaraknya 100 meter, 200, 400 meter. Nah, tekniknya dalam lari sprint adalah teknik start yang digunakan, yaitu satu teknik start, gerakan lari saat berlari, dan juga gerakan memasuki garis finish. Bagi seorang pelari jarak pendek, kunci pertama yaitu harus perhatikan menguasai start, teknik start yang digunakan. Teknik start yang digunakan yaitu start jongkok. Start itu ada 3 yang dibagi: start jongkok, start berdiri, start menengah. Start berdiri, ya kan? Nah, saat lari jarak pendek kita menggunakan start jongkok. Dalam teknik start, kaki yang terkuat itu ada di belakang untuk tumpuan. Saat melakukan start akan merugikan pelari itu sendiri saat keterlambatan atau tidak cermat dalam mendengarkan aba-aba. Aba-aba dalam start yaitu bersedia, siap, mulai, atau enggak mendengarkan fluid. Tuh. Nah, saat gerakan lari, saat melakukan gerak, badan kita condong ke depan. Nah, posisi wajah tidak boleh menunduk atau toleh kanan kiri, tidak boleh. Harus pandangan kita lurus ke depan supaya konsentrasi kita tidak terpecah. Nah, saat melakukan gerakan masuk garis finish, yang masuk terlebih dahulu yaitu bagian dada. Yang dimasukkan terlebih dahulu bagian dada, bukan bagian kaki, kepala, tangan. Yang benar tekniknya itu bagian dada yang dimasukkan dahulu. Soalnya condong ke depan saat melakukan gerakan masukkan finish. Nah, selanjutnya yaitu menganalisis simulasi perlombaan lompat jauh. Nah, kita akan bahas lompat jauh. Lompat jauh adalah long jump atau disebut dengan long jump, yaitu suatu bentuk gerakan melompat, mengangkat kaki ke atas atau depan dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara. Lompat jauh diawali dengan berjalan cepat dan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Oleh sebab itu, tujuan utama lompat jauh adalah melompat sejauh-jauhnya dengan tumpuan satu kaki, bukan 2. Kalau 2 yaitu loncat. Nah, kayak contohnya perbedaannya lompat sama loncat ya. Kalau lompat itu perbedaannya dalam tumpuan kaki menggunakan tumpuan satu kaki. Kalau loncat yaitu 2 kaki. Contohnya seperti loncat indah dalam perlombaan renang. Nah, saat selanjutnya menganalisis simulasi perlombaan lempar. Untuk lempar dibagi menjadi 2, yaitu menganalisis perlombaan lempar lembing dan lempar cakram. Apa itu melempar? Melempar yaitu merupakan kemampuan memindahkan objek atau bola atau benda sejenisnya yang dipakai melalui udara menggunakan tangan. Melempar merupakan salah satu teknik dasar dalam olahraga lempar. Nah, yang dibagi nanti lempar lembing, lempar cakram, tolak peluru, dan tolak martil. Kita bahas 2 aja, yaitu lempar lembing dan lempar cakram. Lempar lembing dalam perlombaan yaitu kita akan membawa lembing sebuah yang dipegang dan bawa sebuah lembing itu seperti apa ya, batang lurus atau enggak terbuat dari aluminium sepanjang 2 meter kalau enggak salah.
teknik pegang lembing yang digunakan. Nah, kita akan sambil itu berlari saat memegang lembing ada di samping kepala. Pastikan saat melempar kita lurus, melempar ke arah ke atas. Jatuhannya nanti kita menancap ke sasaran, bukan muter-muter melempar. Itu teknik yang benar. Untuk cakram, pegangan cakram sama, yaitu bukan pakai telapak tangan, yaitu pakai jari-jari kita, jari-jari tangan yang digunakan. Kita lempar searah jarum jam sejauh mungkin, pakai awalan lari atau enggak melempar. Saat melempar itu pakai awalan lari bisa, muter bisa, yang penting saat melempar searah jarum jam putarannya. Untuk selanjutnya kita akan buka LKS-nya, yaitu uji kompetensi 3. Kita bahas dan kita kerjakan. Buka halaman 41 di LKS kalian. Nah, kita isi yang ABC-an. Yang A uji kompetensi 3 bab 3, yaitu yang A sampai halaman sampai yang B aja. A sama B, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Apabila sudah dikerjakan, difoto, kirim ke WA grup atau enggak WA pribadi dengan batas maksimal jam 12 siang. Cukup sekian pembahasan tentang atletik, menganalisis tentang atletik bab 3. Nah, kita ulangi. Cukup sekian kita bahas materinya. Minggu depan kita akan bahas tentang soal-soal tugasnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.